Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Meskipun kita berjumpa di jam terakhir, tapi semangat kita harus tetap semangat pagi. Semangat pagi anak-anak. Semangat Selamat pagi. Biasa, harus tetap semangat, nggih. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, silahkan buku pelajaran agamanya dikeluarkan beserta alat tulis sambil Bu Rohimah memanggil kehadiran untuk cek kehadiran. Gitu nggih? Oke. Yang pertama, silakan nanti yang Bu Rohimah panggil bilang hadir gitu ya. Sri Suhartini. Hadir. Hadir. Oke. Eka Fitria. Hadir, Bu. Hadir. Tarmidi. Hadir, Bu. Hadir. Julaiha. Hadir. Erti. Hadir. Oke, ya. Hari ini hadir semua, nggih? Oke. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap, Sudah Bu. siap, Bu. Adakah yang tadi malam sudah belajar? Kita akan membahas tentang apa hari ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Sudah dikeluarkan ya bukunya. Silakan Ya. sambil dibuka materi pada bab 1. Sambil Bu Rohimah akan menayangkan untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bisa dibaca bersama-sama judulnya apa hari ini? Al-Quran dan Sunnah. Sebagai pedoman dan hidup. Sunnah sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup. Ini adalah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Dari anak-anak yang hadir hari ini, apakah yang kalian tahu tentang Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah Oke, itu kitab judulnya yang suci lain. umat Islam, Bu. Betul, Kitab suci. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang lain. Iya. Saya, Bu. Apalagi Sebagai pedoman hidup, Bu. Bu. Wahyu Ya. yang diberikan Yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad. Oke, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada lagi yang lain? Bu. Oke, ya. Jawabannya semua betul. Termasuk kitab yang terakhir. Iya, betul Bu Julaiha. Nggih. Al-Quran adalah kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, merupakan kitab terakhir dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Gitu ya. Hidup. Oke. Untuk sunnah, apa itu sunnah? Sunnah boleh dikerjakan, dapat pahala. Oke. Sunnah ini, Bu, hadis. Oh iya, betul. Sunnah yang akan kita bahas ini bukan sunnah dalam hukum beribadah, nggih. Ini sunnah nama lain dari hadis, ya. Sunnah itu berasal dari Nabi Muhammad, gitu ya. Jika Al-Quran sumbernya berasal dari Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad. Jika sunnah itu asal atau sumbernya langsung dari Nabi Muhammad. Oke. Kita geser ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita nanti akan membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nggih. Kaidah ilmu tajwid yang akan kita bahas yaitu khususnya hukum bacaan lam ta'rif atau alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nggih. Setelah nanti semuanya bisa membaca dengan lancar, diharapkan nanti anak-anak bisa menghafalkan 2 ayat tadi dan seterusnya menjelaskan kandungan dari 2 ayat tersebut dan yang terakhir nanti diminta untuk membuat peta konsepnya. Itu nggih dari yang sudah dipelajari. Oke. Untuk titik fokus pembahasan materi pertemuan kali ini kita akan fokusnya pada pembahasan yang Al-Quran terlebih dahulu. Untuk materi yang sunnah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu ya. Yang pertama kita akan bahas definisi Al-Quran. Tadi sebagian besar sudah tahu apa itu Al-Quran. Gitu ya. Nah selanjutnya kita nanti akan lebih mendalami tentang kandungan dari surah An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surah An-Nahl ayat 64. Nggih.
Setelah membaca bersama, memahami kandungannya, kita akan belajar tajwidnya, yaitu fokus pada alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Baik. Nah, definisi Al-Quran secara lengkapnya seperti ini. Al-Quran berasal dari bahasa Arab qoro'a, yang artinya apa anak-anak di situ? Membaca, Bu. Baca atau Bacaan. bacaan. Betul. Oke. Tadi seperti yang disampaikan. Terus Al-Quran merupakan kitab terakhir yang mana menjadi pelengkap dari kitab-kitab terdahulu, ya, yang dijadikan pedoman bagi kita umat Islam. Untuk dijadikan pedoman itu harus diapain toh Al-Quran? Al-Quran itu kita diminta untuk belajar membaca, memahami, dan diamalkan. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membaca bersama. Yang pertama ada Quran Surah An-Nisa ayat 59. Siapa yang berani untuk membaca? Memberikan contoh pada teman-teman. Boleh? Saya, Bu. Apa ini sayanya? Saya ya, Bu. Ya, boleh. Monggo. Ya. Dimulai dari Kak Awad. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanajja'tum fi syai'in faraduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir dalika khairu wa ahsan ta'wila. Shadaqallahul azim. Sudah, Bu. Terima kasih Bu Eka. Maaf. Terima kasih Eka. Ya, sudah berani untuk membaca di depan teman-teman. Selanjutnya siapa yang mau membacakan artinya? Saya, Bu. Oke, Tarmidi, boleh. Bu. Siapa? Tarmidi, Tarmidi, Bu. ya tadi sudah perempuan ganti yang laki-laki. Dibaca artinya, Terima silakan yang kasih, keras. Bu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Benar nggak, Bu? Benar, sip. Terima kasih sudah dibaca. Kira-kira, nggih. Terima kasih untuk Tarmidi yang sudah membaca. Oke. Dari surah An-Nisa ayat 59. Apakah anak-anak sudah bisa menangkap ayat itu tentang apa toh dari membaca artinya tadi? Tentang Ayo dibaca lagi Pemimpin. artinya. Tentang pemimpin. Oke, yang lain? kalau berpendapat kita harus melihat pedomannya di Al-Quran atau hadis. Oke, boleh. Ada 2 jawaban. Yuk, yang lain. Dilihat dari awal terjemah. Yuk, fokus. Oh, taatilah Allah dan Rasul. Betul ya. Poin bahasannya untuk kali ini yaitu kita difokuskan atau diminta, ya. Yang pertama, jika sudah menjadi wahai orang yang beriman, berarti kalau kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang jumlahnya 6 itu, maka yang pertama kita diminta taatilah Allah, taat kepada Allah. Ya. Yang kedua diminta kepada taat pada Rasul, yaitu Rasul Nabi Muhammad, Nabi kita. Yang ketiga, kita juga diminta untuk taat kepada ulil amri. Apa artinya ulil amri tadi? Pemimpin. Pemimpin. Ya. Ulil amri itu pemimpin. Baik tingkatannya apapun yang memimpin kita, maka kita harus mencoba atau belajar untuk menaatinya. Ya. Nah, dalam proses menaati Allah maupun Rasul maupun ulil amri, kalau menemukan perbedaan pendapat atau perselisihan, nyambungnya ke situ. Kembalikanlah perbedaan pendapat tadi, ya, dicarikan jalan keluar melihat pada Al-Quran maupun hadis. Gitu nggih. Oke, untuk surah An-Nisa ayat 59, adakah yang ingin ditanyakan?
Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Kalau sudah kita lanjut ke surat yang kedua. Yuk, siapa lagi yang berani baca? Ini lebih pendek ini. Saya, Bu. Oke, boleh. Siti Nur Fauzia, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Subhanallah. Terima kasih Siti Nur Fauzia. Nggih, sudah berani membaca. Selanjutnya, yang mau membacakan arti siapa? Aimanah, coba dibacakan artinya. Artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Oke, terima kasih. Nah, surah An-Nahl ayat 64 ini memperkuat dari yang sebelumnya, yaitu surah An-Nisa ayat 59, bahwa di An-Nahl disebutkan Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk menjadi penjelas, oke? Menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ada banyak hal. Itu nanti nyambung juga ke sunnahnya. Ya. Tapi sunnah kita simpan dulu, bahasnya pertemuan berikutnya. Hari ini kita fokus bahas yang poin Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya atau pembacaan ayat yang tadi sudah diwakilkan oleh teman-teman, ya, di sini Bu Remah lampirkan link YouTube, nanti bisa diklik ya. Saat Bu Remah share ke grup kelas, nanti silahkan linknya bisa diklik untuk mencari contoh atau cara membaca dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64 gitu. Itu pada pembahasan bacaan tajwid. Oke. Fokusnya di kelas 7 semester 1 ini kita akan membahas lam ta'rif atau alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Oke. Boleh Mas jelaskan, berikan poin-poin singkatnya. Alif lam komariah disebut juga dengan idhar komariah. Oke. Ada yang tahu idhar artinya apa? Idhar. Jelas, Jelas, Bu. Oke, pintar. Idhar artinya jelas. Maka idhar komariah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah, maka alnya harus jelas terbaca. Itu ya. Huruf-huruf idhar komariah. Oke. Ada yang hafal huruf idhar komariah? Nah, kita baca bersama ya. Huruf idhar komariah ada 14. Yuk, bareng-bareng. Alif, ba, ghain, ha, mim, kaf, wawu, qaf, ain, qaf, ya, mim, ha. Oke, terima kasih sudah mau membaca bersama-sama ya. Huruf idhar komariah ada 14. Ya, kita bisa mengingat idhar komariah dari ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri dari idhar komariah apa? Apabila tadi alif lam bertemu dengan huruf komariah yang 4 tadi, cirinya alnya pada huruf lam akan berharokat sukun karena harus jelas terbaca. Seperti contoh di sini Bu Remah melampirkan 2 contoh. Yang pertama, minal jinnati. Minal. Adakah suara L mati di situ? Ada ya. Itu maksud dari lamnya jelas terbaca. Minal jinnati. Contoh kedua, wal fajri. Ya. Kalau didengarkan tanpa melihat tulisan, kita bisa mendengar ada suara lam mati atau L. Ya. Jika dilihat tulisannya, ada alif lam, lamnya berharokat sukun. Gitu. Oke. Sekarang kita geser ke alif lam syamsiah yang disebut dengan idgham syamsiah. Kalau idhar artinya jelas, kalau idgham artinya apa? Adakah yang tahu idgham? Idgham
memasukkan apa bukan sih, Bu? Iya, Yang betul. dibagi? Iya, Siti Nurfauzia. Tepat jempol. Nge. Idgham artinya memasukkan. Maksudnya apa itu memasukkan? Nge. Ya, untuk idgham syamsiah pengertiannya yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, maka alif lam tidak terbaca. Nge. Meskipun tulisannya ada, tapi tidak dibaca. Karena tadi idgham memasukkan, yang dibaca adalah masuk ke huruf sesudah alif lam. Gitu ya. Oke. Huruf idgham syamsiah ada 14 juga. Oke, kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. O, ta, rod, ro, ta, dod, dal, nun, dal, sin, do, zain, sin, lam. Oke. Kalau idgham syamsiah, ciri-cirinya tadi alif lam tidak terbaca. Untuk tulisannya, pada alif lam tidak ada harokatnya. Namun akan bertemu dengan huruf yang memiliki tasydid. Tahu ya bentuknya tasydid ya? Yang seperti huruf W kecil. Nah, itu. Oke. Kalau ada alif lam jejeran tanpa harokat kok ketemu hurufnya ada tasydidnya, maka itu bacaannya idgham syamsiyah. Itu ya. Ini Bu Rohimah memberikan ciri-ciri untuk mempermudah dalam mencari contoh. Itu ya. Contoh yang pertama, wanas. Nah, ada suara lam mboten di bacaan wanas. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tapi kalau dilihat tulisannya ada tidak? Ada, Bu. Ada. Ya, tadi idgham syamsiyah masuk ya, memasukkan, masuknya langsung ke huruf setelah alif lam. Alif lam tidak terbaca. Contoh yang kedua, wasyamsi, sama ya. Tulisannya ada, tapi alif lamnya tidak terbaca. Gitu. Oke, untuk materi idhar qamariyah dan idgham syamsiyah sudah jelas apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas nggih? Sepertinya sudah. Sudah. Kalau sudah jelas, tidak ada yang ingin bertanya. Selanjutnya, Bu Rohimah bagi kelompok. Dari 4 kelompok. Bisa dilihat daftar nama kelompoknya. Sekarang, Bu Rohimah minta tiap kelompok silakan mencari bacaan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah dari 2 ayat tadi saja. Itu ya. Oke. Kelompoknya sudah diamati. Bu Rohimah bukakan kembali untuk ayatnya. Silakan dicermati, cari bacaan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Ya, diamati. Menemukan berapa contoh? Dari surah An-Nisa terlebih dahulu, ayat 59. Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, Siti Nurfauzia. Nemu berapa contoh? Yang dilihat aja ya, Bu. Ya, yang dilihat saja. Ar-Rasulah, Bu. Ar-Rasulah termasuk contoh bacaan. Tadi apa yang syamsiah, Bu? Idgham syamsiah ya, Bu? Idgham syamsiah, betul. Syamsiah. 100. Oke, yuk yang lain. Kelompok lainnya. Saya, Bu. Oke. Menemukan contoh yang mana? Al-Amri, Al-Amri, maksudnya contoh bacaan. Idhar Qamariyah. Idhar qamariyah, betul. Rodia 100 juga. Hebat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Udah paham ya? Nanti silakan contoh-contoh yang ditemukan tadi dituliskan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Untuk pelajaran hari ini bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Nah, oke. Dan pertemuan minggu depan silahkan nanti dipelajari dahulu di rumah tentang hadis atau sunnah sebagai pedoman hidup. Untuk materi hari ini selesai. Adakah yang berani untuk memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Al-Quran hadis.
Tentang Al-Quran Alif lam hadis. qamariyah. Alif lam Alif lam qamariyah. syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Oke, berarti Tajwid ya. ada 3 poin yang masuk diingatan ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, semuanya sudah jelas. Prima akhir untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan. Gitu ya. Yan, Prima tutup. Kita bersama-sama doa kafaratul majelis. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika. asyhadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.